Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemakaman Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini yang ditunjukkan, kata orang tua. Ini pemakaman Syekh Abdul Qadir Jalani. Dan di satu malam saya lagi berjarak. Saya tidur di situ. Saya bermimpi muncullah dari keramat itu, dari pemakam itu, muncullah seorang kakek-kakek. Dia terus menangis. Saya tanya, kenapa kek? Kenapa, ada apa kek? Kakek itu menjawabnya, sedemikian rusaknya alam dunia ini, sedemikian hancurnya alam dunia ini, karena sifat-sifat manusia yang tidak ada lagi. Satu sama lain mencintai, satu sama lain menyayangi, satu sama lain mengasihi. Sedemikian rusaknya alam dunia ini. Emang kenapa kek? Itu mungkin udah takdirnya kek. Dari takdirnya, kata saya. Kakek itu menjawab lagi, karena manusia sudah tidak ada yang sholat, tidak ada yang membuka Al-Quran. Saya bicara lagi, kayak masih banyak yang baca Al-Quran, masih banyak yang sholat. Kakek menjawab lagi, tidak ada yang sholat, tidak ada yang membaca Al-Quran. Ada kek yang membaca Al-Quran? Tidak. Dia tidak tahu apa artinya Al-Quran, apa artinya sholat. Saya bertanya pada kakek itu, apa sih kayak artinya sholat dan Al-Quran itu? Al-Quran adalah kebenaran, terkandung kebenaran dari Al-Quran itu. Kalau sholat, yaitu iman dan takwa, itu yang terkandung. Dan isi iman dan takwa itu, yaitu sholat, yaitu Rahman Rahim Welas Asih. Dan isi Al-Quran itu dalam kandungan dalam Al-Quran, yaitu mencintai sesama, mengasihi sesama, menyayangi sesama. Itu sudah tidak ada di diri manusia. Sudah tidak ada di diri manusia. Mentak tidak ada lagi yang sholat dan tidak ada yang membuka Al-Quran. Karena manusia itu tidak tahu apa kandungan dari Al-Quran, dari sholat itu. Sejatinya kandungan dari sholat dan Al-Quran itu yaitu Rahman dan Rahim Welas Asih. Kenapa sekarang Islam sudah tidak memiliki itu, Rahman Rahim Welas Asih? Mentak kehancuran akan selalu datang, maka kerusakan akan selalu datang, musibah akan selalu datang. Karena manusia itu yaitu sudah tidak mengenal lagi sholat dan Al-Quran. Apa artinya sholat dan Al-Quran? Apa artinya sholat dan Al-Quran? Itu yang sudah tidak mengenali lagi. Kakek itu terus bicara. Dia terus bicara, tidak mengenali sholat dan Al-Quran, tidak mengenali lagi sholat dan Al-Quran. Terus saya bertanya lagi, kenapa jadi begini kek? Ini udah takdirnya dari Gusti Allah. Karena manusia lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Manusia lebih mementingkan pangkat, jabatan, kedudukan yang dia banggakan. Sedangkan apa yang dia akan bawa nanti ke dalam kubur, dia akan menyesal. Suatu saat dia akan dicabut nyawa. Di situ dia akan menyesal. Dia akan menyesal setelah dia akan dicabut nyawa nantinya. Setelah dia akan dikebumikan di dalam kubur, dia itu akan menyesal apa yang dia bawa, yaitu amalnya, amal hade dan goreng, itu yang dia bawa. Tidak pangkat, jabatan, kedudukan, harta yang dia akan bawa, hanya amal yang dia bawa. Dia akan menyesal satu hari waktu dia akan dicabut nyawa dan dia akan dibangunkan di dalam kubur itu.
dia akan ditanya. Apa yang dia jawab? Itu yang saya membuat menangis. Karena manusia ini sudah tidak lagi mengenal kebenaran. Maka kehancuranlah terus akan datang. Dan kerusakanlah ini yang terus akan datang. Saya menangis. Saya menangis terus tiap hari, tiap malam. Memikirkan dunia dan negara ini. Saya minta segera turunlah utusan Allah, yaitu Imam Mahdi, yang akan membereskan alam dunia ini. Hanya Rasulullah lah yang punya syafaat, yang bisa membereskan alam dunia kehancuran dari kerusakan. Mungkin kalau nabi yang lain, kata kakek itu, mungkin kalau nabi yang lain, Nabi Nuh seperti Nabi Lut dulu, menghancurkan umatnya, ya Allah, saya sudah tidak kuat. Tapi Nabi Muhammad sampai dimanapun dia pengen mengangkat umat. Jadi saya sedang menunggu di Karamat Pancar Buana ini. Saya sedang menunggu, yaitu utusan-utusan Allah yang akan bangkit untuk menegakkan kebenaran yang sebenarnya apa Allah turun, yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Saya sedang menunggu di sini. Saya sedang menunggu di Karamat Pancar Buana ini, karena akan satu utusan Allah yang akan bangkit dari Lewi Kotok ini. Apa keturunan itu dari Lewi Kotok? Kalian akan tahu semuanya. Apa keturunan dari Jawa, apa keturunan dari Bandung, apa keturunan dari Opat Penjuru. Tapi intisarinya di Karamat Pancar Buana akan lahir seorang utusan, yang datang seorang utusan. Maka di sini tunggulah kamu. Tunggulah, nanti suatu saat akan tiba saatnya. Utusan Allah itu akan datang, yang akan mengangkat derajat umat, bangsa dan negara ini. Di situ kakek itu, saya terbangun. Oh, saya bermimpi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.